Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irul Fadli. Saya adalah owner dari Ayam Hias Jawa Tengah yang beralamatkan di Tangkisan Bos, RT 6 RW 3 Tangkisan Bos, Sukunalan, Klaten. Di sini saya memiliki usaha yaitu Ayam Hias Jawa Tengah, yang mana usaha saya ini berfokus di budidaya ataupun ternak burung merak, ayam pisen dan unggas hias, serta ada juga beberapa satwa hias lain seperti rut atau tol India. Nah, usaha ini awalnya berangkat ketika saya masih kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, tepatnya di tahun 2016. Saat itu saya bermula dengan modal hanya 500.000 untuk membeli sepasang anakan Brahma. Dari sepasang itu kemudian kami kembangkan, alhamdulillah bisa mencapai 12 ekor indukan. Di lain sisi kami juga mendapatkan bantuan ataupun dukungan dari Universitas Gadjah Mada berupa program mahasiswa wirausaha, kemudian ada juga beasiswa dari beberapa institusi, dan juga ada juga bimbingan dari beberapa mentor kami. Nah, saat ini kami berfokus untuk beternak jenis unggas premium dan beberapa satwa hias yang nilainya juga cukup lumayan. Saat ini kami memang berfokus di peternakan unggas hias, khususnya burung merak dan juga ayam pisen. Nah, namun sebelumnya kami juga mengoleksi beberapa jenis unggas hias lainnya seperti ayam Brahma, ayam cocin, cemani, ayam hutan hijau, dan jenis unggas lainnya. Nah, saat ini kenapa kami berfokus di burung merak dan juga ayam pisen? Karena memang burung merak dan ayam pisen ini yang pertama, dia dari segi perawatan relatif mudah. Untuk pakannya sendiri, dia hanya fur ayam biasa, kemudian minumnya juga hanya air biasa ataupun air keran. Terus kemudian dari segi apapun itu juga relatif baik, lebih baik dibandingkan dengan ayam-ayam pada umumnya seperti ayam kampung dan lain-lainnya. Ini terbukti ketika di lingkungan kami di sini itu banyak sekali penyakit tersebar. Waktu itu ada avian influenza yang mana hampir seluruh ayam yang ada di lingkungan kami itu mati. Tapi untuk kondisi burung merak dan ayam pisen itu dia aman dan tidak ada yang mati satupun seperti itu. Sehingga di situ dapat kami simpulkan bahwasanya ayam golden pisen ataupun ayam pisen dengan ayam merak ini dia memiliki respon terhadap penyakit yang relatif bagus, sehingga dia imunitasnya juga bagus. Nah, yang ketiga adalah dari segi harga. Burung merak dan ayam pisen ini memiliki harga yang lumayan, jadi untuk diternakkan dan dibisniskan itu cukup menjanjikan. Oleh karenanya dari ketiga alasan itu kami simpulkan untuk berfokus untuk ternak ayam pisen. Jadi untuk terkait pakan, Mas, ya, pakannya ini kira-kira apa yang selama Mas berikan, terus kira-kira per berapa hari itu menghabiskan berapa sampai kita akumulasikan satu minggunya, bahkan satu bulannya itu menghabiskan pakan itu berapa? Untuk pakan sendiri di farm kami menggunakan pakan berupa fur ayam biasa ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan sedikit tambahan berupa bawang itu untuk unggasnya. Kan di sini tadi ada beberapa jenis satwa, ada kambing hias, ada juga rusa total India. Kalau untuk kambing hias itu ya pakannya rumput, kalau rusa total pakannya ya rumput juga, jadi relatif ya. Nah, untuk unggasnya sendiri kami menghabiskan kurang lebih 2 sak atau 100 kilo per satu bulannya. Jadi biaya pakan itu kurang lebih sekitar 700.000. Selain itu untuk biaya obat dan lain-lain kita tidak menggunakan obat, kami hanya menggunakan kunyit, bubuk ataupun temulawak bubuk. Nah, itu kita tambahkan ke dalam pakan ataupun minumnya ketika kondisi cuaca memang kurang baik, dalam artian tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung, sehingga itu bisa untuk meningkatkan palatabilitas ataupun nafsu makan, selain juga untuk meningkatkan imunitas dari ternak itu sendiri. Nah, ini untuk terkait penjualan, Mas. Nah, penjualan selama Mas ternak ini, penjualan itu mudah atau sulit? Kalau mudah itu seperti apa teknis Mas dalam melakukan marketing ini? Nah. Untuk penjualan yang kami lakukan di farm kami, tepatnya di Ayam Hias Jawa Tengah, 100% menggunakan media sosial atau melalui online ya teman-teman. Jadi kami terutama melakukannya melalui media YouTube
kemudian ada Instagram, kemudian ada Facebook, kemudian ada beberapa toko di marketplace, itu ada di Tokopedia dan juga Shopee dengan nama semuanya adalah Ayam Hias Jawa Tengah. Jadi kalau teman-teman berminat bisa juga dikunjungi di toko-toko ataupun akun media sosial kami itu tadi. Nah, untuk saat ini dengan penjualan online itu sendiri alhamdulillah masih relatif lancar dan bisa menjamah ke semua kalangan. Karena memang untuk penjualan ini sangat-sangat memang untuk target market kami itu sangat spesifik, yaitu orang yang hobi terhadap unggas hias ataupun satwa hias. Selain itu juga ada lahan dan juga kandang. Selain itu juga mereka ada dana ataupun anggaran yang cukup untuk mengoleksinya. Dan ada satu lagi yaitu biasanya restu dari istri ataupun keluarga. Jadi untuk sampai saat ini alhamdulillah kami masih menjual unggas-unggas ataupun satwa hias itu dengan lancar dan biasa, karena memang dengan adanya media sosial ataupun media online ini sangat memudahkan kami selaku pengusaha UMKM untuk memasarkan ataupun menjual produk dari kami itu sendiri. Mungkin tadi sempat ada cerita ya, kelebihan dari ternak merak ini kan dalam satu kali bertelur bisa 80 ya Mas ya, 80 butir ya. Nah itu mungkin bisa ceritakan sedikit Mas, karena kan setiap unggas ataupun hewan apapun itu kan berbeda-beda ya. Nah ini ada kelebihan tersendiri nih. Nah, untuk produksi dari burung merak ataupun unggas-unggas di farm kami memang agak berbeda dengan farm-farm lainnya, di mana alhamdulillah Allah kasih rezeki yang cukup banyak. Jadi dalam satu indukan itu umumnya burung merak itu hanya produksi sekitar 15 sampai 30 butir, namun di farm kami itu yang paling banyak adalah sekitar 112 butir dengan daya tetas kurang lebih sekitar 85% waktu itu. Nah, untuk saat ini rata-rata memang di sekitar 60 sampai 80 butir per indukannya. Jadi memang ada beberapa treatment khusus yang mana kita berikan untuk unggas yang kita pelihara. Nah, kalau teman-teman ingin tahu treatmentnya, pastikan teman-teman order di kami, jadi nanti bisa kami share info rahasia terkait treatment itu agar produksinya lebih banyak lagi. Untuk harga dari komoditas ataupun ternak yang kami miliki itu variatif ya teman-teman, tergantung jenisnya. Misal untuk burung merak biru itu kurang lebih sekitar 2 sampai 25 juta per pasangnya. Terus ada juga burung merak putih, blorok dan lainnya itu bisa mencapai maksimal sekitar 50 juta per pasangnya ketika dewasa. Nah, selain itu ada juga beberapa satwa lain seperti ayam pisen itu bisa sampai 10 juta per pasang tergantung jenisnya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu detailnya terkait harga ataupun price dari unggas ataupun satwa hias kami, bisa langsung datang ke farm atau kontak kami. Nah, untuk konsumen kami saat ini alhamdulillah sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, yang mana kebanyakan pembelinya adalah dari kalangan pengusaha, kemudian ada juga dari beberapa kalangan yang tersebar di institusi-institusi baik itu pemerintah maupun swasta. Selain itu juga ada dari beberapa kebun binatang ataupun mini zoo yang tersebar baik itu di Kalimantan, kemudian ada juga di Sulawesi, kami juga pernah mengisi di sana, dan hingga saat ini komunikasi masih terjalin untuk sekedar sharing ataupun berbagi dan konsultasi. Terus kemudian kami juga ada beberapa sistem mitra, yang mana mitra itu tersebar utamanya di sekitaran kami, yaitu di sekitar daerah Klaten, DIY dan Jawa Tengah, ada juga yang di daerah DKI Jakarta. Mitra itu sistemnya adalah mereka membeli indukan dari tempat kami, dan kemudian untuk anakannya bisa kami bantu pasarkan atau kami beli secara langsung gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk menjadi pebisnis ataupun peternak burung merak dan unggas hias serta satwa hias lainnya, bisa banget kontak kami dan bisa juga menjalin kemitraan dengan kami. Nah, ini adalah kambing pygmy, yang mana kambing ini memiliki ukuran yang mini, tingginya hanya 40 cm, dan kambing ini berasal dari Kamerun ya teman-teman. Nah, untuk kambing pygmy ini perawatannya juga cukup mudah. Yang paling utama pakannya itu adalah rumput
dan minumnya juga air biasa aja, tidak ada perawatan yang istimewa. Namun yang membuat kambing ini unik adalah tingginya yang relatif kecil itu tadi, hanya 40 cm. Nah, selain itu kambing ini dia bisa beranak 1 tahun itu bisa sampai 3 kali, teman-teman. Nah, untuk jumlah anakannya itu sekitar 1-2 ekor, sama seperti kambing pada umumnya, maksimal 4 ekor, tapi memang rata-rata hanya 1-2 ekor. Nah, untuk pejantannya dia yang memiliki tanduk relatif panjang dan betinanya juga ada tanduknya tapi lebih kecil. Ada juga yang tanpa tanduk. Nah, selain itu untuk pejantannya dia fisiknya juga relatif lebih besar dibandingkan betinanya, seperti itu. Dan yang paling terlihat itu ketika dilihat dari belakang itu terlihat testis, dan juga kalau betina terlihat vaginanya. Nah, untuk burung merak sendiri kami ada beberapa jenis. Untuk burung merak sendiri kami ada beberapa jenis. Yang pertama ada burung merak biru India, ada burung merak pit ataupun floro, ada juga burung merak putih. Dan juga untuk mengetahui jantan betinanya cukup gampang. Burung merak itu pejantannya dia yang memiliki ekor sangat panjang, panjangnya bisa mencapai 1,7 meter. Kemudian untuk betinanya dia lebih kurang eksotis, jadi ya kalau dilihat secara kasat mata sangat terlihat ketika dewasa itu betinanya tidak memiliki ekor yang panjang dan warnanya tidak mengkilap seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah ayam bison, ada ayam reverse bison, ada ayam golden bison, ada ayam lady Amherst bison, dan juga ada bebek hias yaitu bebek mandarin. Nah, untuk ayam bison ini sendiri pejantannya yang memiliki warni ataupun yang memiliki warna mencolok. Seperti golden bison itu pejantannya berwarna merah, namun betinanya hanya berwarna coklat. Begitupun dengan bison lainnya, pejantannya adalah yang memiliki warna-warni dan betinanya hanya memiliki 1 warna, biasanya seperti itu. Jadi dari pejantan itu warnanya digunakan untuk menggoda betina agar mau dikawin. Nah, untuk ayam bison sendiri keunikannya biasanya kalau menggoda betina itu macam-macam ya, teman-teman. Untuk burung merak kan hanya membuka ekornya saja. Kalau untuk bison itu seperti golden dan lady, dia biasanya membuka bagian lehernya seperti prajurit samurai itu. Kemudian untuk reverse bison dia menggeberkan sayapnya dan terasa seperti gempa seperti itu. Jadi unik banget lah pokoknya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mengoleksi ayam bison itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cerita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.